Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpost.id. Kota Bontang berhasil mendapatkan Piala Adipura Kencana. Piala tersebut pun diarak keliling kota. Sementara petugas kebersihan diganjar bonus dari Pemkot Bontang. Kota Bontang kembali dianugerahi menjadi kota paling bersih di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pada tahun ini, Kota Bontang mendapatkan penghargaan berupa Adipura Kencana kali ketiga setelah 2016 dan 2013 lalu. Tingkat Adipura tersebut menjadi tingkatan paling tinggi di antara tingkat lainnya seperti plakat, sertifikat, Adipura, dan Kencana. Pun, hanya 5 kota di Indonesia yang menerima penghargaan Adipura Kencana di tahun ini. Piala Adipura Kencana ini pun diarak keliling kota, dipimpin oleh Wali Kota Bontang Basri Rase dan Wakil Wali Kota Bontang Najira. Iring-iringan pawai menyambut Piala Adipura diikuti jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Piala Adipura Kencana diarak dari Tugu Selamat Datang menuju pendopo rumah jabatan. Atas dedikasinya, petugas kebersihan pun mendapatkan bonus dari pemerintah Kota Bontang. Sebanyak 445 pasukan kuning diganjar bonus masing-masing 1 juta rupiah. Bahkan Wali Kota Bontang berjanji akan menambah bonus mereka 1 juta rupiah pada APBD perubahan nanti. Di balik penghargaan Adipura Kencana yang diterima Kota Bontang, petugas kebersihan mengeluhkan masih banyak warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kota Bontang menerima penghargaan Adipura Kencana dari Kementerian Lingkungan Hidup. Penghargaan Adipura Kencana tersebut sebagai simbol kota paling bersih di Indonesia. Hal ini pun mendapat sambutan hangat dan gembira dari pasukan kuning. Kerja keras para pahlawan kebersihan berbuah manis. Tidak terkecuali Arniah, seorang wanita yang mengabdikan diri sebagai petugas kebersihan selama 15 tahun itu, membuatnya acap kali bangga dengan prestasi yang ditorehkan Kota Bontang perihal kebersihan lingkungan. Raihan penghargaan dari pemerintah pusat sudah lebih dari cukup untuk membayar jeripayahnya bersama rekan-rekan pasukan kuning lainnya selama ini. Semangatnya untuk tetap menjaga kebersihan di Bontang kian membara tatkala pemerintah selalu memberikan apresiasi berupa bonus kepada petugas kebersihan. Namun, belasan tahun mengabdikan diri, kata Arniah, tingkat kesadaran masyarakat Bontang masih belum maksimal dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal senada turut disampaikan Andi Dewi. Sebagai petugas pengelola sampah di TPS Besai Berintah, menurutnya masih banyak masyarakat yang buang sampah sembarangan. Tapi mudah-mudahan sih di tahun ini, setelah mendapat Adipura Kencana ini, masyarakat itu lebih bijak membuang sampah, saling kerjasama dengan kita, agar kalau misalnya bukan dari kita sendiri, siapa lagi yang udah ini kan kota kita semua. Sebagai kota yang berturut-turut meraih penghargaan kota paling bersih di Indonesia, menurut mereka hal tersebut tidaklah sesuai dengan kebiasaan masyarakat Bontang. Napi di Lapas Bontang terus mengalami penambahan. Akibatnya uang makan per bulan nyaris 1 miliar rupiah. Biaya makan narapidana di Lapas Kelas 2A Bontang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Penyebab kenaikan biaya makan lantaran jumlah narapidana yang bertambah, bahkan semakin melebihi kapasitas tahanan. Saat ini jumlah tahanan lapas sudah mencapai 1.586 orang. Dalam sehari mereka mendapat jatah makan 3 kali. Sekali makan jatahnya 7.000, sehingga per hari masing-masing menghabiskan 21.000. Artinya, dalam sebulan Lapas Kelas 2A Bontang menghabiskan 980 juta. Sementara per tahunnya menyentuh angka 11,7 miliar. Adapun isi dari makanan tersebut sudah sesuai standar dan gizi yang telah ditentukan, terdiri dari nasi, lauk, buah, dan ekstra puding. Bila dibandingkan dari tahun sebelumnya memang mengalami peningkatan. Tahun lalu jumlah tahanan 1.325 orang. Adapun jatah makan masih sama 21.000 per hari. Tahun sebelumnya Lapas Kelas 2 Bontang menghabiskan 800 jutaan setiap bulannya. Curah hujan yang tinggi di Kota Bontang berdampak pada hasil petani yang berkurang. Meningkatnya curah hujan di Bontang membuat para petani ikut terdampak. Hasil panen menjadi berkurang, bahkan sampai gulung tikar. Martin Pasang, petani padi di Kanaan, mengatakan bahwa jika cuaca normal, sekali panen bisa mendapatkan 1 ton selama 6 bulan. Namun dengan kondisi saat ini, hasil panen menurun. Martin sendiri menanam padi bukan untuk dijual, namun dikonsumsi sendiri. Dengan begitu, dia tidak terpengaruh harga beras yang saat ini tengah melonjak. Nah itu padinya rusak juga. Melambannya sudah yang terbanting sudah itu jatuh-jatuh. Tidak pernah ada bantuan dari petani. Saya sendiri.
Sementara petani sayuran di Kelurahan Gunung Elai Zen mengaku curah hujan yang tinggi sangat berpengaruh terhadap hasil panennya. Zen bersama 5 petani lainnya bertani kangkung dan bayam di sebuah lahan berukuran 20 x 30 meter. Lahan itu mereka sewa selama setahun, namun harga sewa lahan tidak berubah meskipun hasil panen tidak menentu. Selain itu mereka juga mengeluhkan mahalnya bibit dan pupuk, sedangkan saat ini tidak ada bantuan dari dinas terkait. Kalau sekarang Pak, susah karena rusak terus, banjir terus. Tergantung dari kalau musim begini, biasa 2 bulan tidak panen. Relokasi 8 rumah yang terdampak pembangunan turap di Guntung hingga saat ini masih menunggu keputusan CSR perusahaan. Pasalnya, pemerintah Kota Bontang mengalami keterbatasan anggaran. Rencana relokasi atau ganti untung rumah milik warga Kelurahan Guntung yang terdampak pembangunan turap sungai sampai saat ini masih belum jelas. Terbatasnya anggaran Pemkot Bontang membuat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertamanan Bontang harus menunggu keputusan dari hasil koordinasi dengan CSR perusahaan. Diketahui, pembangunan turap untuk penanganan banjir ini dilakukan secara bertahap. Dengan begitu, jumlah rumah warga yang terdampak mengalami penyusutan dari yang didata sebelumnya, yakni hanya menyasar 8 rumah yang terletak di jalur sebelah kiri. Sejauh ini 8 rumah yang terdampak memiliki surat tanah yang lengkap, sehingga soal ganti untung dan relokasi sepenuhnya diserahkan kepada dinas terkait. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.